Siap diberkati Tuhan malam hari ini, amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam firman Allah di dalam Efesus pasal yang kelima. Coba kita mau ingat kebenaran firman Allah pada malam hari ini. Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai ke-17. Efesus pasal yang kelima ayat ke-15 sampai ke-17. Firman Tuhan begini, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Malam hari ini saya akan memberikan judul firman Allah, bagaimana kita harus mempergunakan waktu untuk kemuliaan Allah. Amin. Bagaimana kita hari-hari ini dengan keadaan dan situasi, tetapi Rasul Paulus disampaikan di jemaat Efesus, karena itu perhatikan dengan saksama bagaimana hidup kita hari-hari ini. Tetapi di dalam ayat ke-17 dia berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada. Pertanyaannya, kenapa sih harus kita mempergunakan kesempatan atau peluang hari-hari ini? Karena Alkitab sudah mencatat bahwa hari-hari yang sedang kita jalani, hari-hari yang sedang diperhadapkan dengan kita hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Sadar tidak sadar, seringkali kita mempergunakan waktu-waktu ini apakah untuk kemuliaan Tuhan atau seperti apa. Tetapi firman Allah berkata bahwa perhatikanlah, itu artinya amatilah setiap kehidupan kita. Ada introspeksi diri, ada harus kita meneliti hidup kita. Apakah hidup kita hidup seperti orang-orang arif? Arif itu adalah orang-orang yang bijaksana. Apakah kita hidup seperti orang-orang yang bijaksana, yang bisa mempergunakan kesempatan-kesempatan yang ada untuk kemuliaan Allah, atau seperti apa? Tetapi kalau kita mempergunakan kesempatan hanya untuk kepentingan pribadi, lepas pribadi kita, maka kita dikatakan kita seperti orang-orang bebal. Di dalam ayat 17 dari 18 dia berkata tadi bahwa ayat 17 dia berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh. Bodoh ini sebenarnya bukan berarti dia tidak punya pendidikan. Tidak. Tetapi bodoh di sini adalah orang-orang yang sudah tahu bahwa itu salah, tetapi terus mereka masuk di dalamnya. Makanya kita berkata, janganlah kamu bodoh. Artinya kita sudah tahu itu sudah salah, tetapi kita terus terjerumus di dalamnya. Tetapi kita berkata, bagaimana kita harus mengusahakan supaya kita mengerti akan kehendak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya yakin dan percaya jemaat-jemaat yang ada di ini, jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan. Amin. Nah, kita melihat bahwa kenapa Rasul Paulus disampaikan di jemaat yang ada di Efesus. Ternyata kehidupan mereka di sana adalah orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Tetapi di samping itu mereka mengambil satu kesempatan untuk bukan mencari Allah, tetapi mempergunakan kesempatan hanya untuk kepentingan pribadi mereka. Makanya Rasul Paulus berkata, perhatikanlah dengan saksama apakah kehidupan mereka pada saat itu sama dengan kehidupan kita hari-hari. Hanya Bapak Ibu yang tahu dengan Tuhan.
Apakah kesempatan-kesempatan yang saat ini kita mempergunakan kesempatan ini untuk kemuliaan Tuhan atau seperti apa? Dia tahu, Rasul Paulus, dia tahu jemaat-jemaat bahwa ada orang-orang yang percaya, tetapi di lain itu mereka menggunakan kesempatan hanya untuk masuk di dalam dosa, hanya untuk kepentingan pesta pora. Jadi pada akhirnya penyesalan terjadi. Saya tidak tahu Bapak Ibu, dengan kesempatan yang hari-hari ini, tetapi mengingatkan kita dengan keadaan-keadaan ini. Alkitab sudah mencatat bahwa pergunakanlah waktu yang ada. Kenapa sih kita harus mempergunakan waktu yang ada hari-hari ini? Karena hari-hari ini bukan semakin baik, justru dengan keadaan ini banyak orang-orang yang hidup di dalam ketakutan. Dan itu sebabnya di saat-saat ini sudah memberikan Tuhan kesempatan bagi kita selama 24 jam. Adakah kita pernah memberikan kesempatan kepada Tuhan di dalam sehari 2 jam, 3 jam? Adakah kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan selama 24 jam? Adakah kita sudah memberikan satu kesempatan di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah banyak pekerjaan yang kita lakukan? Adakah kita menyenangkan dan mencari Tuhan? Haleluya. Coba kita melihat dalam 1 Petrus pasal ke-4. 1 Petrus pasal ke-4 ayat ke-2 sampai ke-3. Firman Allah begini, supaya waktu yang sisa jangan kamu mempergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu yang kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Alkitab berkata bahwa supaya waktu yang sisa ini. Kenapa dikatakan yang sisa ini? Ada begitu banyak orang-orang yang percaya. Alkitab berkata telah banyak waktu-waktu yang Tuhan berikan, tetapi kesempatan itu mereka mempergunakan hanya untuk kepada orang-orang yang tidak mengenal. Mereka mempergunakan kesempatan hanya kepentingan mereka, hanya keinginan mereka, pesta pora, perjamuan. Dan itu sebabnya Alkitab berkata, di sisa waktu ini bagaimana kita harus benar-benar mempergunakan kesempatan yang ada. Saya tidak tahu, tapi saya pribadi, secara pribadi sendiri, saya menyadari banyak kesempatan-kesempatan yang mungkin terbuang hari-hari. Kenapa saya mengangkat satu tema ini Bapak Ibu? Ketika kita melihat orang yang meninggal, bahwa hidup ini adalah sementara. Alkitab sudah mencatat bahwa hidup ini seperti uang, hidup ini seperti bunga yang mekar di pagi hari dan sore akan layu. Artinya bahwa hidup ini begitu singkat. Dan kalau kita sadar bahwa hidup ini begitu singkat, seharusnya kita orang-orang yang percaya tidak ada kata untuk membuang-buang waktu. Amin. Haleluya. Masih semangat? Haleluya. Nah, kenapa kita harus mempergunakan waktu yang ada? Di Efesus tadi berkata bahwa karena hari-hari ini adalah jahat. Kejahatan itu ada di mana-mana. Pembunuhan di mana-mana. Pemerkosaan ada di mana-mana. Perselingkuhan ada di mana-mana. Apalagi kekacauan di dalam rumah tangga ada di mana-mana. Iri hati, kepahitan, bahkan gereja satu dengan gereja yang lain saling menjatuhkan.
Ini kejahatan ada di mana-mana. Makanya Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi di saat kita tidak mempergunakan waktu yang ada, maka segala kejahatan ini, saya yakin kita akan terjerumus di dalamnya. Ada begitu banyak rumah tangga yang tidak lagi harmonis karena mereka tidak mempergunakan kesempatan untuk kemuliaan Allah. Ada begitu banyak orang-orang yang sedang iri hati, orang-orang yang suka menjatuhkan orang lain karena mereka tidak mempergunakan kesempatan untuk kemuliaan Allah. Mereka mempergunakan kesempatan itu untuk melakukan kejahatan. Mereka melakukan kesempatan itu untuk kepentingan mereka. Dan di saat mereka melakukan kesempatan-kesempatan ini, maka pada akhirnya mereka mengalami satu murka Allah. Kalau kita tidak benar-benar mempergunakan waktu yang masih ada ini, kemungkinan besar kita dibawa oleh arus. Apalagi kalau hari-hari banyak sekali jemaat-jemaat Tuhan yang punya dalih dan punya alasan mereka tidak datang kepada Tuhan karena dengan wabah dan penyakit. Seharusnya Alkitab berkata bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kenapa? Alkitab berkata bahwa hari Tuhan ini sudah semakin dekat. Makanya Alkitab berkata banyak orang yang terpanggil, tapi sedikit orang yang terpilih. Saya tidak tahu apakah ketika Yesus datang kedua kali, apakah kita ikut sama Tuhan atau kita ketinggalan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17 dia berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan ini, orang-orang yang mempergunakan waktu, orang-orang yang mempergunakan kesempatan, ada kata kairosnya Tuhan. Ini kalau keadaan ini berbicara tentang kronos, artinya bahwa kesempatan yang terus berjalan. Dan kita tahu kesempatan ini adalah kesempatan yang bukan semakin lambat, tetapi kesempatan yang semakin cepat. Tetapi kalau kita larut di dalamnya, kalau kita santai-santai, kesempatan itu tidak pernah terulang. Makanya di dalam Mazmur 90 ayat 12, Alkitab berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Kenapa? Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini Alkitab berkata bahwa ajarlah kami untuk kami mengerti menghitung hari-hari kami. Supaya apa? Supaya kami arif, supaya kami bijaksana dan tahu bahwa Tuhan sudah semakin dekat. Orang seringkali menggunakan istilah Daim Ismail. Ini biasanya orang-orang yang ada bekerja di dunia ini, orang-orang yang mencari duit. Apakah kita kalah dengan mereka? Seharusnya tidak. Kita katakan bahwa waktunya adalah waktunya Tuhan. Tapi banyak orang-orang banyak antara kita orang-orang percaya sudah waktunya Tuhan, tapi kesempatan untuk mereka tidak beribadah. Malu kita seharusnya. Dia berkata bahwa time is money, waktu adalah uang. Tapi kita orang percaya, waktu adalah kesempatan untuk kita berleha-leha. Waktu kesempatan untuk kita mempunyai dalil dan alasan untuk tidak beribadah. Haleluya. Kalau ini berkata bahwa time is money, ini menunjukkan bahwa memang waktu ini sangat penting dan berharga sekali bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena waktu tidak pernah terulang, itu sebabnya sesibuk-sibuk apapun pekerjaan kita,
Sesibuk-sibuk apapun aktivitas kita, jangan pernah lupa dengan Tuhan. Kalau bahasa kasarnya, jangan lupa dengan Tuhan. Kita karena udah sibuk pekerjaan, kita lupa dengan Tuhan. Orang yang tidak memanfaatkan waktu secara optimal mirip dengan pribadi yang menyia-nyiakan hidupnya. Jadi orang-orang yang menyia-nyiakan waktu artinya dia sendiri yang menyia-nyiakan hidupnya, bukan orang lain. Ada ungkapan berkata, jika kamu menyia-nyiakan waktu, maka nanti waktulah yang menyia-nyiakan kamu. Matius 26 ayat 40. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ini pertanda bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ini berbicara tentang waktu. Haleluya. Jadi di saat ada kesempatan ini, Yesaya berkata, Yesaya 55 ayat ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berseru kepada Tuhan di saat dia berkenan, di saat dia dekat dengan kita. Amos katakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jadi dengan kesempatan yang indah ini, bagaimana kita harus mencari Tuhan? Makanya dia berkata, carilah Tuhan dengan tidak jemu-jemu, suka apakah, duka apakah, tetapi kita harus konsistensi, harus mencari Tuhan. Amin. Yang kedua, kenapa kita harus mempergunakan waktu yang ada? Karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Coba kita melihat, boleh salah-salah membaca firman Tuhan ini di dalam Ibrani pasal 10 ayat 37. Haleluya. Boleh salah seorang membaca firman Tuhan ini? Ibrani pasal 10 ayat 37. Ibrani 10 ayat 37. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Dia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ini saudara, bahwa kedatangan Tuhan ini sudah semakin dekat. Alkitab berkata, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktunya. Jadi kalau sisa-sisa waktu ini kita tidak mempergunakan sebaik-baik mungkin, kita ketinggalan. Kita ketinggalan. Orang lain yang masuk surga, kita ketinggalan. Alkitab sudah berkata bahwa sudah semakin sedikit waktunya. Bukti bahwa Tuhan sudah semakin dekat kedatangannya. Alkitab berkata di dalam Wahyu pasal ketiga ayat 11, dia berkata, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Aku datang segera. Segera itu adalah secepat mungkin. Dan Alkitab tidak menulis jam berapa, hari apa. Tetapi dia berkata, aku datang segera. Itu punya pribadi yang lain. Ada satu persiapan hidup di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dan kita melihat nanti Bapak Ibu, apa sih akibat-akibat orang-orang yang tidak mempunyai persiapan ketika Yesus datang kedua kali. Kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal ketiga ayat 20, dia berkata di sana, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Alkitab berkata bahwa Yesus itu sudah dekat, tetapi seringkali kita tidak buka hati kita. Kita membiarkan hati kita tertutup. Kita membiarkan hati kita tidak di dalam Tuhan. Yesus sudah berkata, aku
siapapun orang-orang yang membuka hatinya, yang membuka kesempatan, maka dia akan masuk dan mendapatkan orang-orang hal ini. Nah, akibat orang-orang yang tidak mempunyai persiapan, yang pertama, penyesalan selalu terlambat. Salah satu penyesalan terbesar dalam kehidupan adalah sebuah kenyataan bahwa kita tidak menggunakan waktu dengan bijak. Semakin banyak kita membuang banyak waktu, semakin besarlah penyesalan yang kita hadapi nanti. Jadi akibat orang-orang yang tidak mempergunakan kesempatan yang ada, mereka menyesal pada harinya. Baru ada kata penyesal. Memang penyesalan itu tidak awal ya, tapi penyesalan itu datang terlambat. Haleluya. Yang kedua, akibat orang-orang yang tidak mempergunakan waktu yang ada, kedatangan Tuhan kedua kali, sesuatu bencana, kengerian, ketakutan, bahkan sebagai pemusnahan. Seharusnya kita orang-orang percaya, Alkitab berkata bahwa berbahagialah orang-orang ketika Yesus datang. Tetapi ini sebaliknya. Ketika Yesus datang kedua kali, kok jadi bencana, kok jadi sesuatu kengerian, ketakutan, karena mereka tidak mempergunakan kesempatan selama ini. Kalau Bapak Ibu baca nanti di dalam Yoel pertama ayat 15, dia berkata di sana, wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Ini sebaliknya, akibat kita menyepelekan waktu, kesempatan yang ada ketika Yesus datang kedua kali, maka ini yang terjadi, sesuatu kengerian, sesuatu ketakutan yang terjadi di dalam hidup kita. Karena kenapa? Karena kita tidak mempunyai kesempatan atau tidak mempergunakan kairosnya Tuhan, tidak mempergunakan waktu yang ada. Dan ketika Yesus datang, bukan justru kita mengalami sukacita, bukan justru mengalami kedamaian, kebahagiaan, tetapi justru satu bencana di dalam hidup kita. Ini bahayanya ketika Yesus datang. Haleluya. Memang firman Tuhan ini agak keras-keras. Tapi mengingatkan kita dengan keadaan ini. Kalau keadaan ini terjadi, itu sebenarnya kalau saya pribadi tidak kaget dengan keadaan ini, virus corona atau apapun. Matius sudah berkata bahwa ini hanya permulaan. Ini hanya permulaan zaman, masa-masa sukar belum. Ini masih permulaan. Tapi kenyataan yang ada di saat terjadi ini, banyak orang-orang yang berkata Tuhan itu baik dan Tuhan itu luar biasa. Di saat terjadi ini, mana perkataan mereka? Iman kita itu diuji ketika kita mempunyai satu masalah. Apakah kita mempunyai iman di saat ada masalah atau seperti apa? Haleluya. Yang selanjutnya, akibat orang-orang yang tidak mempunyai kesempatan, kedatangan Tuhan kedua kali sebagai api yang membakar sampai tidak ditinggalkan akar dan cabang mereka. Ini satu api yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Bahkan Alkitab berkata, sampai akar-akar mereka dihancurkan, dihanguskan dengan api itu. Kalau Bapak Ibu baca nanti di dalam Maleakhi pasal 4 ayatnya yang pertama, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik, ini fasik ini tadi orang-orang gebah, menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka.
Ini kejadian ini artinya bahwa orang-orang fasik, orang-orang bebal, karena mereka tidak mempergunakan kesempatan yang ada. Maka Alkitab berkata, sampai akar-akarnya Tuhan ambil. Dan yang terakhir, akibat orang-orang yang tidak mempergunakan kesempatan ini, kedatangan Tuhan kedua kali sebagai kesuraman dan api yang menghanguskan. Jadi suatu kesukaran yang terjadi di dalam kehidupan mereka karena mereka tidak mempergunakan kesempatan. Saya tidak tahu, sekali lagi saya katakan, saya tidak tahu dengan keadaan kita hari-hari ini, apakah kita terus mempergunakan kesempatan ini untuk mencari Tuhan atau seperti apa. Tetapi malam hari ini kita yang datang di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah apapun pekerjaan dan aktivitas kita, marilah kita cari Tuhan. Rasul Paulus berkata di dalam Tesalonika bahwa tetaplah berdoa. Itu artinya bahwa di tengah-tengah kesibukan apapun kita tetap mencari Tuhan. Satu kesimpulan berkata seperti ini: hiduplah seolah-olah hari Tuhan. Hiduplah seolah-olah hari ini Tuhan akan datang. Jadi kita tahu kalau hari ini Tuhan datang, artinya kita mempunyai persiapan diri. Amin. Puji Tuhan, sampai di sini kebenaran firman. Mari kita berdiri. Mari kita memberikan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan.